Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi struktur data linked list. Kami dari kelompok yang beranggotakan teman saya, Farel Vega Tala, dan saya sendiri, Hamdan Ahmad. Kita di sini dari Prodi Data Scientist atau Sains Data dari kampus ULBI atau Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Bandung. Lalu yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Silakan. yang pertama adalah pengertian dari linked list. Jadi linked list adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan node yang terhubung satu sama lain. Setiap node berisi data dan referensi ke pointer ke node berikutnya. Jadi ini adalah ilustrasi dari double linked list. Jadi bayangkan sebuah rangkaian gerbong kereta api. Di setiap gerbong adalah sebuah node atau simpul. Di dalam setiap gerbong ada barang atau data yang disimpan. Lalu tali penghubung ke gerbong berikutnya atau pointer next ada double linked list. Ada juga tali ke gerbong sebelumnya atau pointer previous. Jadi di setiap kotak bisa disebut sebagai node atau gerbong. Tanda panah bisa juga disebut sebagai tali penghubung antar node. Nol berarti tidak ada gerbong berikutnya. Artinya itu adalah gerbong terakhir atau ekor. Selanjutnya ada penjelasan double linked list. Yang pertama adalah kepala atau head. Jadi kepala adalah gerbong pertama tempat rangkaian dimulai. Lalu ada hubungan antar node. Setiap node terhubung ke node sebelumnya dan sesudahnya. Lalu ada ekor atau tail. Ekor adalah gerbong terakhir yang tidak punya penghubung ke gerbong lain atau disebut pointernya is null. Selanjutnya ada operasi. Jika ingin menambah gerbong, cukup sambungkan ke bagian belakang. Jika ingin menghapus gerbong di tengah, cukup lepas talinya dan sambungkan ke gerbong sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya adalah instrumentasi double linked list. Di yaitu definisi kelas node. Pertama, baris 1 sampai 6 membuat kelas node untuk merepresentasikan satu elemen dalam linked list. Yaitu data menyimpan nilai node, lalu next menunjuk ke node berikutnya, previous menunjuk ke node sebelumnya, menandakan ini adalah double linked list. Selanjutnya adalah definisi kelas linked list. Baris 8 hingga 11. Itu membuat kelas linked list yang merepresentasikan linked list secara keseluruhan. Self-head adalah node dummy atau kosong sebagai titik awal list. Ini memudahkan operasi pada list, tidak perlu cek head non. Lalu selanjutnya ada implementasi metode. Metode append, length, display forward, display backward, get, dan erase diimplementasikan untuk operasi dasar pada linked list. Selanjutnya adalah metode append dan length. Metode append ada pada baris 13 sampai 20 itu berfungsi menambahkan node baru di akhir list. Iterasi dari head sampai node terakhir pur titik next sama dengan non. Terus selanjutnya ada hubungkan node terakhir dengan node baru atau cur titik next sama dengan dot. Lalu ada set pointer previous dari node baru ke node sebelumnya. Dot cur. Selanjutnya ada metode length baris 22 sampai 29. Fungsi length menghitung node tidak termasuk node dari head. Dimulai dari head, iterasi sampai akhir list. Hitung jumlah node yang ada. Selanjutnya adalah metode display dan get. Nah, yang pertama display forward pada baris 31 berfungsi menampilkan hasil linked list dari head ke tail. Iterasi head ke node terakhir, print data ke node dengan tanda tanda dari seperti ini. Selanjutnya ada setelah print non sebagai penanda akhir list. Lalu catatannya karena head adalah node dummy dengan data non, maka akan tercetak non di awal. Lalu ada display backward pada baris 9 sampai 48.
berfungsi menantikan isi linked list dari tail ke head. Pertama, iterasi sampai node terakhir atau tail, kemudian iterasi mundur menggunakan pointer previous sambil print data. Print non di akhir, catatan, sama seperti display forward, node dummy head juga itu tercatat. Selanjutnya ada get. Baris 50 sampai 61 berfungsi mengambil data node pada posisi indeks tertentu. Iterasi dari node pertama, set titik next, sampai indeks yang diinginkan. Jika kamu kembalikan data node tersebut. Jika tidak ditemukan, seharusnya tidak terjadi karena set index. Lakukan saja return none. Selanjutnya, ada metode eras dan penggunaannya. Jadi, metode eras ini ada pada baris 363 sampai 9 berfungsi menghapus node pada posisi indeks. Yang pertama, cek validasi indeks. Lalu iterasi sampai node yang ingin dihapus. Jika node ditemukan, hubungkan node sebelumnya dengan node setelahnya, melewati node yang dihapus. Update ke internet dan review agar list tetap konsisten. Node yang dihapus otomatis akan dihapus oleh dirbut kolektor. Penggunaannya adalah pada baris 82 sampai 98, yaitu penggunaan dan output. Yang pertama, buat linked list kosong, lalu menambahkan elemen 1, 2, 3, dan 4, lalu menambahkan isi list dari belakang dan depan. Selanjutnya menghapus elemen di indeks 1 dan elemen 2, lalu menampilkan ulang list, dan terakhir menampilkan panjang list dan elemen pada indeks kedua. Lalu ada next, lalu ada next circle linked list. Untuk implementasi circle linked list. Yang pertama yaitu menambah kursi baru atau pen. Dari kursi terakhir lalu sambungkan kursi baru ke kursi pertama dan kursi terakhir sekarang menunjuk ke kursi baru. Lalu ada menghitung jumlah kursi atau length. Mulai dari kursi pertama, hitung sampai ke kursi pertama. Dan kita ada melihat titik kursi atau display, mulai dari kursi pertama, satu satu sampai ke kursi pertama. Lalu ada mengambil data kursi tertentu atau get. Mulai dari kursi pertama, maju sesuai nomor kursi yang diinginkan. Nah, lalu ada menghapus kursi atau metode erase. Lepaskan tali penghubung kursi sebelum kursi yang dihapus ke kursi setelahnya. Sehingga kursi yang dihapus tidak terhubung lagi. Dilihat pada baris 1 sampai 5, kelas not merepresentasikan satu elemen dalam list. Yang pertama menyimpan nilai node, selanjutnya next menuju ke node berikutnya, lalu tidak ada pointer previous karena adalah linked list satu arah bukan double linked list. Lalu pada baris 7 sampai 11, kelas linked list merepresentasikan linked list secara keseluruhan. Pertama, self set adalah node dummy sebagai penanda di awal list. Selanjutnya adalah head dot next diatur menunjuk ke head sendiri menandakan garis kosong yang bersifat sirkular atau melingkar. Lalu pada baris 10 sampai 22, fungsi append menambahkan node baru di akhir linked list. Yang pertama membuat node baru, new node dengan data mulai dari head dari node terakhir yang nextnya menunjuk ke head, lalu sambungkan node terakhir ke new node. Selanjutnya node baru menunjuk kembali ke head untuk menjaga sifat sirkular. Lalu pada baris 24 sampai 34, fungsi lain menghitung jumlah node dalam linked list sudah menghitung dummy head. Pertama, jika head dot next sama dengan head berarti list kosong. Kembalikan akan 0. Lalu mulai dari node pertama head tick next itu node sampai ke kembali ke head. Selanjutnya adalah return total node. Selanjutnya akan dikerjakan oleh saya Hamdan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada implementasi circular single linked list. Bisa dilihat pada layar baris 36 sampai 48 yaitu fungsi display menampilkan isi linked list. Yang pertama, jika list kosong atau head
titik next sama dengan double head, cetak list kosong. Lalu yang kedua, mulai dari node pertama, iterasi dan simpan data ke list elements. Lalu yang ketiga, loop berhenti saat kembali ke head. Lalu yang keempat, cetak isi elements. Lalu pada baris 50-61 atau yang di bagian kiri bawah ini, fungsi get mengambil data node pada posisi indeks. Yang pertama, validasi indeks dengan panjang list. Yang kedua, mulai dari node pertama, iterasi sampai indeks yang diinginkan. Lalu yang ketiga, kembalikan data node tersebut. Oke, next. Nah, baik, di sini ada implementasi circular single linked list. Bisa dilihat pada layar, baris 63-76, fungsi erase menghapus node pada posisi indeks. Yang pertama itu validasi indeks, yang kedua gunakan dua pointer previous node dan cure node. Yang ketiga ada iterasi sampai indeks yang diinginkan. Lalu yang keempat lepaskan node dengan menghubungkan previous node dot next ke cure node dot next. Lalu yang kelima ada node yang dihapus otomatis tidak terhubung lagi. Oke, next. Lalu selanjutnya pada baris 78 sampai 89 contoh penggunaan yaitu membuat linked list baru. Yang pertama menambahkan elemen 1, 2, 3, 4. Yang kedua menghapus elemen pada indeks 1 atau elemen kedua yaitu 2. Lalu yang ketiga menampilkan isi list setelah penghapusan. Yang keempat menampilkan panjang list. Lalu yang terakhir mengambil dan menampilkan elemen pada indeks kedua. Oke, next. Bisa ditutup. Kemudian Eh, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.